Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk salamnya cukup dulu. Ini baik. Ya, terima kasih anak-anak yang menjawab salamnya. Kemudian mohon perhatian untuk anak. Nah, ini anak-anak nanti mic-nya akan Bapak matikan semua. Kemudian untuk anak-anak tidak diperkenankan untuk menyalakan mic-nya karena sebentar lagi acara akan segera mulai. Untuk mohon untuk anak-anak yang masih menyalakan mic-nya supaya mematikan mic-nya terlebih dahulu. Himbauan kepada anak-anak untuk mematikan mic-nya terlebih dahulu. Kemudian kepada Bapak Kiai Haji Abdul Manap bisa menyalakan mic-nya. Mohon perhatian ya anak-anak, untuk yang masih menyalakan mic-nya, masih menyalakan mic, untuk segera dimatikan karena sebentar lagi acara akan segera mulai. Kemudian kepada Bapak Abdul Manap untuk menyalakan mic-nya. Bapak MK Fabi untuk menyalakan, Muhammad K. Fabi untuk menyalakan mic-nya. Ya, sudah Mas. Ya, baik, terima kasih. Ya. Pak K. Fabi untuk mengetes mic apakah sudah bisa atau belum untuk menyalakan mic-nya. Kepada Bapak Muhammad K. Fabi Isna. Bisa menyalakan mic-nya. Halo Mas K. Fabi. Kemudian kepada Bapak Rauzi, Ustadz Bapak Rauzi bisa menyalakan mic-nya, Bapak Fakhrul Rauzi. Tes, baik, terima kasih Ustadz sudah bisa. Menunggu Bapak Kafabi untuk mic-nya segera dinyalakan. Mohon untuk anak-anak yang masih menyalakan mic-nya supaya dinyalakan dulu mic-nya. Baik, anak-anak, mohon izin Bapak Abdul Manap, saya akan menyampaikan terlebih dahulu sebelum memulai acara ini. Yang pertama, untuk anak-anak sebelum melakukan acara pengajian online ini, Bapak akan membacakan aturan untuk mengikuti acara webinar ini. Yang pertama yaitu anak-anak tidak dipersilahkan menyalakan mic atau audio selama sesi ini berjalan. Ya, kemudian yang kedua, audio atau mic boleh dinyalakan jika terjadi gangguan saat acara dimulai dengan mengawali instruksi. Kemudian yang ketiga, boleh menyalakan video selama acara berlangsung. Ya. Mohon untuk anak-anak dapat mentaati aturan tadi. Baik ya. Anak-anak bisa dimatikan semua mic-nya. Baik, mohon untuk anak-anak bisa mentaati aturan tadi supaya nanti acara pengajian online ini bisa kita laksanakan dengan khusyuk sehingga dalam pengajian nanti bisa mendapatkan ilmu yang maksimal. Baik, monggo untuk Bapak Kiai Haji Abdul Manap bisa dimulai, Pak. Monggo untuk Bapak Abdul Manap, bisa mic-nya dinyalakan. Jadi monggo Pak Abdul Manap, mic-nya bisa dinyalakan dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 36 Semarang, Ibu Hajah Aminah Kurniasih, MPD. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Andes Fakhrul Razi, MAG, yang kita tunggu-tunggu maidoh hasanahnya pada malam hari ini, kepada Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SMP Negeri 36 Semarang yang saya hormati pula, kepada Bapak Ibu Wali Murid SMP Negeri 36 Semarang, dan juga kepada anak-anakku semuanya yang saya sayangi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pada malam yang bahagia ini, yang penuh berkah ini, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya pada kita semuanya. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa terlantunkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya besok pada hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Bapak, Ibu, Guru, serta anak-anakku sekalian, acara pada malam hari ini adalah dalam rangka peringatan 1 Muharram atau tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Adapun susunan acara pada malam hari ini, pertama adalah pembukaan dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Yang kedua, lantunan kalam ilahi yang insya Allah nanti akan dilantunkan oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Kafafi Isna SPD. Yang ketiga, sambutan dari Kepala SMP Negeri 36 Semarang yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Aminah Kurniasih, SPD
MBD, dan yang terakhir adalah tausiah serta mau'idhah hasanah yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Dr. Andes Fakhrur Razi MAG. Anak-anakku sekalian serta hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah malam, mari kita acara dimulai dengan pembukaan dengan Bapak membaca umul kitab atau surat Al-Fatihah. Liridho illah wa bisyafaati Rasulillah wa ala niyatina as-salihah barakah wa fi suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Allahumma amin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Muhammad Kafabi Isna SPD. Pada Ustadz Kafabi dipersilakan. Halo Pak Kafabi. Monggo untuk Ustadz Kafabi bisa menyalakan mic-nya. Pak Kafarbi, silakan Pak Kafarbi untuk memulai. Halo, untuk Ustadz Kafabi bisa menyalakan mic-nya. Ya, Pak. Assalamualaikum Pak. Hei.
Monggo untuk Pak Abdul Manap bisa menyalakan mic-nya. Yang lainnya mohon untuk anak-anak untuk mematikan mic-nya. Jangan sampai mengganggu acara pengajian online ini. Mohon untuk anak-anak mematikan mic-nya dengan mencet tombol mic yang ada di tengah-tengah itu. Kemudian kepada Bapak Muhammad Kafabi bisa menyalakan mic-nya. Oke, monggo Mas Kafabi. Sudah saya nyalakan, nggak kedengaran ya? Iya, silakan Mas Tes. diulang. Tes 1, 2, 3. Oke, monggo. Oke, monggo. Kedengeran, Pak. Sudah bisa, Pak. Nah, terima kasih. Kedengeran, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Shadaqallahul Adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya matikan kembali. Mohon untuk anak-anak membaca salamnya dalam hati dulu. Kemudian monggo untuk Bapak Kiai Haji Abdul Manap saya kembalikan. Bapak Kiai Haji Abdul Manap untuk menyalakan mic-nya. Bapak Abdul Manap untuk menyalakan mic-nya.
Oke. Mungkin Bapak Kiai Haji Abdul Manap mengalami kendala. Kalau seperti itu acara saya ambil alih. Monggo untuk kepada Ibu kita yaitu Ibu Aminah Kurniasih memberikan sambutannya. Untuk Ibu Aminah Kurniasih SPD MPD MPD monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita wabarakatuh. Halo. On. Karena aku Tembak masuk. Oke. monggo untuk Pak Abdul Manap bisa dilanjutkan, Pak. Halo. Apa aja? Boleh lo pengen jadi orang mantap hari ini. Mohon sekali lagi untuk anak-anak dapat mematikan mic-nya, jangan ada yang dinyalakan mic-nya. Untuk anak-anak, mohon untuk mic-nya dimatikan, ya. Ini masih banyak ini Nadia, mic-nya dinyalakan. Mohon untuk dimatikan. Ada Hanan ini untuk mic-nya dimatikan. Kemudian ada Jona, itu mic-nya mohon untuk dimatikan. Kemudian kepada Bapak Haji Abdul Manap untuk segera mic-nya dinyalakan. Ini Wahyu Setiani untuk mic-nya dimatikan. Sudah Bapak matikan berulang kali masih dinyalakan. Kemudian ada Farel ini, mic-nya mohon untuk dimatikan, Farel. Ada Taufan mohon mic-nya untuk dimatikan.
Valencia ini mic-nya dinyalakan lagi, mohon untuk dimatikan. Baik, sekali lagi mohon perhatiannya untuk anak-anakku SMPN 36 Semarang yang mengikuti acara ini, mohon untuk mic-nya dimatikan ya. Kemudian langsung saja kepada Bapak. Mas Sofi langsung saja diserahkan ke ini ke Ustadz Fahru Razi. Terima kasih karena Bapak Kiai Haji Abdul Mantap mengalami kendala. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pada acara inti. Mohon sekali lagi kepada anak-anakku SMPN 36 untuk mengikuti acara ini, kalian harus mematikan mic-nya terlebih dahulu karena ini memasuki acara inti. Baik, langsung saja. Selanjutnya menuju acara yang inti, mohon kepada Bapak Ustadz Haji Fahroji MAG selaku sebagai pembicara kali ini, dipersilahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar. Waalaikumsalam. Suaranya Waalaikumsalam. Cukup jelas Ustadz. Baik Ustadz, bisa dinyalakan kembali mic-nya. Mohon maaf Ustadz jika nanti mic-nya sering saya matikan karena banyak anak-anak yang masih menyalakan mic-nya. Nanti mohon Ustadz mengecek mic-nya. Apabila nanti saya matikan bisa harap dinyalakan kembali. Monggo untuk Ustadz untuk dinyalakan kembali mic-nya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati pula, para orang tua wali murid yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang saya sayangi. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu meskipun secara online dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salat dan salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya malam hari ini kita akan ngaji bareng dengan tema berhijrah menuju pribadi yang tangguh dan berakhlakul karimah. Bapak Ibu sekalian dan anakku yang saya cintai, hari ini tanggal 1 Muharram tahun 1442 Hijriah. Itu artinya, biar gampang menyebutnya, berarti sudah 1442 tahun yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya meninggalkan kota Makkah menuju Madinah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, anakku sekalian yang saya cintai. Nah, malam hari ini kita akan ngaji dengan mengambil semangat yang dimiliki oleh Rasulullah, Nabi kita, dan para sahabatnya untuk melakukan hijrah, melakukan perubahan pada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan hijrah kita
perubahan kita menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Amin. Allahumma amin. Anakku sekalian, ya, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan kalau bahasa kerennya, biar keren, itu namanya hijrah sebagai momentum perubahan menuju pribadi yang tangguh. Malam hari ini anak-anak saya ajak mengenal para sahabat Rasulullah. Ya, mudah-mudahan nanti dengan belajar tentang sahabat-sahabat Nabi, kita akan mengambil hikmahnya. Nah, mudah-mudahan anak-anak yang sekarang kelas 7, ya ini kan terutama anak-anak kelas 7 yang baru masuk SMP tapi belum masuk sekolah. Tapi statusnya ya alhamdulillah kemarin dari kelas 6 langsung naik ke kelas 7. Mudah-mudahan ya tidak mengurangi semangat belajar kalian. Nah, kita bisa mengambil hikmah dari mana? Kisah sejarah orang-orang hebat. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib itu, nah ini kenapa saya tulis para sahabat Nabi? Supaya Mohon untuk anak-anak dapat mematikan mic-nya karena acara sedang berlangsung. Kan saya, Pak. Mohon untuk Ustadz bisa dilanjutkan, mic-nya bisa dinyalakan kembali Ustadz. Oke ya, saya lanjutkan. Kenapa anak-anak ini saya kenalkan dengan nama-nama sahabat Nabi? Ya, karena anak-anak sekarang itu SMP, SMA, yang kuliah itu mohon maaf balik lagi dulu yang tadi. Nah, kenalnya kan artis pop Korea, ya kan? Kenalnya artis-artis Indonesia, sehingga anak-anak Muslim banyak yang tidak mengenal sahabat-sahabat Nabi, padahal mereka hebat-hebat. Nah, ini kita mari belajar mengenal sahabat-sahabat Nabi. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib itu anak remaja yang cerdasnya luar biasa. Sampai Pak, paketan saya habis, Pak. Beliin paketan, Pak. Paketan saya habis. ya, ini anak saya ikut mendengarkan ketahuan paketannya habis ya. Nah, bapak-bapak, ibu sekalian, tak apa-apa ya situasinya. Ya, monggo untuk anak-anak tanggapannya nanti dulu ya, Ustadz lagi memulai. Ya. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib tadi. Pak, ini paketannya menipis loh, Pak. Baik, anak-anak dia. Paketannya, Pak. Habis, Pak. Baterai saya habis. Paketan Bunda, Pak. Beli paket, Pak. Kepada Izya untuk mematikan. Pak, gimana ini Pak kalau di stas Baik, yang Pak? paketannya mau habis untuk dimatikan. Baik, yang untuk paketannya yang mau habis itu silahkan kalian matikan dulu supaya tidak mengganggu acara ini. Mohon perhatian untuk anak-anak yang paketannya mau habis itu silahkan kalian matikan saja supaya tidak mengganggu acara ini. Terima kasih. Tolong dimatikan. Kemudian untuk Gracia Ika, silahkan dimatikan mic-nya. Gracia Ika dari tadi menyalakan mic-nya. Kemudian untuk menyalakan mic-nya, silahkan dimatikan. Kemudian di sini ada Linda Listiawati, silahkan mic-nya dimatikan. Karena ini acara sudah berlangsung ya anak-anak, supaya tidak mengganggu apa yang Ustadz berikan atau disampaikan kepada kita. Monggo untuk Ustadz, bisa dilanjutkan Ustadz. Nggak apa-apa, anak saya juga SMP, nggak apa-apa, biar mohon maaf. Nah, Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi yang amat sangat cerdas, amat sangat pinter.
Nah, nanti anak-anak sekalian bisa belajar dari Ali bin Abi Thalib. Kenapa Ali itu sampai diberi gelar sangat indah? Gambarkan begini kalimatnya. Mohon untuk Ustadz bisa menyalakan kembali mic-nya. Saya ulangi ya. Nabi sampai ada kalimat begini. Ana Madinatul Ilm wa Aliyun Babuah. Saya adalah kota ilmu dan Ali bin Abi Thalib adalah pintunya. Ini untuk menggambarkan betapa Ali bin Abi Thalib itu anak remaja, anak muda yang kecerdasannya luar biasa. Sampai digambarkan kalau Rasulullah itu adalah kota ilmu, maka Ali bin Abi Thalib adalah pintu gerbangnya. Kalau ingin belajar, kita bisa belajar pada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu ya ahli bahasa, ahli sastra, tapi kemudian nanti menjadi pemimpin yang luar biasa. Nah, pengikutnya banyak. Yang kedua, anakku sekalian, ini kita kenalkan dengan sahabat-sahabat Nabi. Jadi bukan hanya artis Korea saja, ya kan? Yang kedua namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini, subhanallah, anak orang kaya yang, ya kalau Ali kan penggembala kambing tapi cerdas, putranya Abu Thalib. Kalau Mus'ab bin Umair ini kaya raya. Bahkan setiap apa yang diinginkan Mus'ab bin Umair itu ibunya memenuhinya. Nah, suatu hari ada orang naik kuda dan Mus'ab bin Umair itu tertarik dengan kuda itu. Itu kuda paling mahal, jadi bukan hanya kuda biasa. Yang terbaik, yang Mus'ab melihatnya itu langsung, kalau bahasa kita nembung ibunya. Bu, aku pengen kuda saya itu. Maka seketika itu juga ibunya membelikan. Karena saking kaya rayanya. Bahkan, karena saking kayanya, bajunya juga mewah, minyak wanginya itu sampai terkenal. Jadi kalau ada orang, ini namanya Mus'ab itu, kalau minyak wangi, coro Semarang itu, minyak utah. Minyak wangi tumpah. Karena baunya luar biasa. Jadi anakku sekalian, ketika orang berjalan, lagi duduk, itu ada orang mencium bau wangi, itu orang Mus'abnya belum lewat, tapi bau wanginya sudah sampai, sehingga orang tahu, ini berarti Mus'ab mau lewat, karena baunya saking wanginya. Nah, kita payahnya luar biasa. Kalau anak sekarang itu kendaraannya bagus, pakaiannya bagus, minyaknya minyak berkelas, tetapi kemudian setelah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau itu kemudian singkat cerita menjadi menanggalkan semua kemewahannya karena dia ingin menjadi manusia yang berguna, manusia yang bermanfaat. Sampai dikisahkan ketika beliau tidak punya apa-apa. Itu saking jadi orang bisa mulai dari sederhana kayak Ali bin Abi Thalib, ada orang mulai dari dengan kekayaannya yang luar biasa. Ini generasi. Selanjutnya ada namanya Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu adalah yang akhirnya menjadi seorang khalifah. Itu masa mudanya dididik dengan pendidikan yang sangat ketat, luar biasa. Kejujurannya luar biasa. Ya, bahkan nanti ketika beliau akhirnya menjadi presiden sekarang, itu sampai beliau saking jujurnya, hati-hatinya tidak mau menggunakan untuk menerangi rumahnya untuk bahas masalah keluarganya. Ini kejujurannya sangat luar biasa. Jadi Ali bin Abi Thalib kita belajar kecerdasannya, kemudian Mus'ab bin Umair kita belajar mewah, kaya raya, membuat dan juga Umar bin Abdul Aziz kita belajar tentang kejujurannya. Dan yang keempat, kisah Ashabul Kahfi, anak-anak muda, remaja yang pemberani. Nah, kita lengkapin. Jadi ada orang cerdas, ada orang kaya, ada orang jujur, ada orang pemberani. Nah, Ashabul Kahfi
pemberani sampai akhirnya tinggal di goa karena tidak ingin berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini ketika kita lagi masa pandemi, itu sepertinya anggap kalau Ashabul Kahfi masuk gua, hari ini kita masuk rumah kita masing-masing. Kita berada di rumah, tidak kemana-mana, tidak banyak jalan, maaf kalau anak Semarang, tidak banyak keluyuran, karena kita ingin menjadi Ashabul Kahfi. Nanti pada saatnya pandemi selesai, pada saatnya kemudian sudah normal, kita keluar menjadi orang-orang hebat, karena selama di rumah kita belajar. Maka saya ingin tekankan pada anakku sekalian, termasuk pada Bapak Ibu, para orang tua wali murid, anak-anak meskipun di rumah, tetap belajar. Anggap saja rumah seperti gua Ashabul Kahfi. Di rumah tetap belajar, sehingga nanti pada saatnya, ya mudah-mudahan pada semester yang akan datang, kita lebih cepat dari itu, nanti apa September, apa Oktober, kita masuk ke sekolah, keluar dari gua yang rumah kita ini, kemudian menjadi anak-anak hebat karena misalnya hafalannya tambah banyak. Nah, misalnya nanti selama di rumah anak-anak yang sudah bisa membaca Quran bisa meningkatkan hafalannya. Kemudian anak-anak yang senang olahraga misalnya di rumah ngangkat barbel kecil-kecil, nanti keluar begitu masuk bulan Oktober misalnya atau September kita masuk sekolah, fisik kita kuat, pikiran jernih, hafalannya banyak, akhlaknya menjadi bagus. Nah ini para pemuda hebat, anak-anak muda, dari Ali kita bisa belajar kecerdasan, dari Mus'ab bin Umar kita bisa belajar kaya tapi itu sederhana, kita bisa belajar dari Umar bin Abdul Aziz, orang hebat tapi jujurnya luar biasa, atau Ashabul Kahfi yang belajar untuk menjadi pemberani, tidak mengikuti kemauan orang banyak yang kadang-kadang tidak baik, maka dia masuk gua. Kalau sekarang ya masa pandemi kita masuk rumah, bismillah, di rumah tetap belajar, di rumah tetap ngaji, begitu selesai pandemi, jadi orang hebat. Nah, selanjutnya, anakku sekalian, memang tidak gampang menjadi seperti Ali bin Abi Thalib, tidak gampang seperti Mus'ab bin Umar, Umar bin Abdul Aziz, Ashabul Kahfi, karena kita punya masalah yang saya sebut dengan belenggu diri. Monggo Pak host dilanjutkan gambarnya, slide-nya. Halo, slide-nya bisa digeser. Nah, anakku sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini kalau mau disebut untuk menjadi sukses, menjadi tangguh, itu kadang menghadapi problem. Ya. Yang saya sebut dengan belenggu diri. Apa itu? Satu, kebiasaan buruk. Kita itu ingin cerdas kayak Ali, ya, ingin sederhana kayak Mus'ab bin Umar, ya, ingin jujur kayak Umar bin Abdul Aziz, ingin pemberani menjadi seperti Ashabul Kahfi, tapi kita punya kebiasaan buruk. Apa itu kebiasaan buruk? Saya berikan contoh anakku sekalian, zaman sekolah, waktu SD atau SMP kemarin, ya. Misalnya Bu Guru matematika, hari Senin pengumuman anak-anak kita ini ada PR, nanti dikerjakan di rumah, ditumpuk hari Senin yang akan datang. Pertanyaan saya, kira-kira kalau ada tugas hari Senin, ditumpuknya hari Senin, kira-kira anak-anak mengerjakannya kapan? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, tidak dikerjakan. Nah, enggak Rabu. Ya, kerjakannya hari malah karena Senin. Nah, Senin isu. Minggu. Ya, itu namanya ya, kebiasaan yang ada pada kita. Buruk yang ada pada kita, sehingga kemudian kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Ya. Tidur misalnya, sudah tahu besok pagi sekolah misalnya, tapi kemudian tidur kita kemalaman, akibatnya kemudian di sekolah ngantuk. Nah, itu namanya kebiasaan. Banyak kebiasaan-kebiasaan buruk kita, ya kan? Misalnya maaf ya, di sekolah, maka alhamdulillah, meskipun ini pandemi,
meskipun itu COVID itu berbahaya, tetapi kita ada manfaat hikmah yang bisa dipetik. Apa misalnya? Yang biasanya jarang cuci tangan, alhamdulillah sekarang cuci tangan. Ya kan, kebiasaan dulu itu maaf ya, tangan kotor, dilapi celono, dilapi bokongan, kira-kira begitu. Nah sekarang alhamdulillah sudah mulai cuci tangan pakai sabun. Itu alhamdulillah, itu namanya kebiasaan buruk harus kita perbaiki. Kalau tidak ya nanti menjadi belenggu dalam hidup kita untuk menjadi tangguh. Nah ini tadi ya, contoh dari PR seminggu dinengke, ngantuk ora turu. Maaf misalnya yang seneng nonton sepak bola, pertandingannya tengah malam, padahal besok sekolah. Kok nekat nonton, akhirnya di sekolah ngantuk. Padahal, ini saya beritahu anakku sekalian, anak-anak, ketika pertandingan sepak bola yang di TV itu kita tidak nonton, itu tetap bertanding. Ya kan? Kita nggak usah nonton, tetap pertandingan tetap jalan. Besok pagi, kita nonton atau tidak nonton, hasilnya sama persis. Tapi kalau kita nekat nonton, akhirnya kemudian ngantuk, di sekolahan kemudian kita kecapean, kelelahan, akhirnya kita tidak bisa menerima pelajaran dengan baik. Itu contoh kebiasaan-kebiasaan buruk, nah, kan? Buang sampah sembarangan, nah, itu kebiasaan-kebiasaan buruk yang mari kemudian terus kita hilangkan dan kita perbaiki. Nah, kemudian yang kedua, ini tidak saya sebut semuanya, hanya beberapa aja karena nanti ada batasan waktu. Kemudian takut gagal. Nah, belum pernah mencoba tapi sudah takut gagal. Belum mengerjakan sudah bilang nggak bisa. Wah, gue angel, gue ibu, gue raiso. Nah, ya termasuk tadi, mohon maaf ya, baru mulai sudah takut kalau kuotanya habis ya misalnya. Padahal belum habis betul, ya kan? Nah, kadang-kadang kita kan begitu. Ini nyambung kebiasaan buruk dengan takut gagal. Takut kehabisan pulsa atau kuotanya habis. Tapi ketika untuk kegiatan yang lain tidak takut kehabisan kuota. Tapi kalau untuk belajar kadang-kadang kita takut kehabisan kuota. Nonton YouTube itu bisa sak kemungkinan, tapi kalau untuk nonton pelajaran kelihatan menjadi malas. Itu bisa berakibat kita menjadi takut gagal menghadapi banyak hal. Makanya anak sekalian, ini Bapak Ibu guru olahraga misalnya, ini penting melatih anak-anak tidak usah takut gagal, coba lompat tinggi, terus gagal apa sih balik meneh. Berkali-kali gagal tidak ada masalah, yang penting kemudian pernah mencoba. Suruh baca Quran, takut salah, padahal salah baca Quran tidak apa. Nah, ini Gosek. Pak, depan rumah saya pengajian juga, Pak. Ya, itu Muhammad Nurul itu tadi sama Citra. Di sini kelihatan menyalakan suaranya. Ini silahkan dimatikan dulu ya. Silahkan simak dulu kepada Bapak Ustadz Haji Fahrul Razi. Mohon untuk dipersilakan. Saya lanjutkan. Yang ketiga, suka mengeluh. Nah, tadi ini ya suka mengeluh. Susah Pak, angel Pak, ngantuk Pak, males Pak, bingung Pak. Nah, kadang-kadang kita kan sok begitu, suka mengeluh. Disangoni orang tua mengeluh, ya Allah Pak, sangoni kurang tuh Pak. Ya kan? Saya ingin berbagi pada kalian anak sekalian. Ya, saya harus sampaikan ini supaya belenggu diri ini bisa hilang. Saya alhamdulillah dulu sekolah naik sepeda ontel. Ya, ketika teman-teman sudah banyak yang naik motor, saya tidak mengeluh. Ya capek iya, kepanasan iya, kehujanan rutin. Kalau musim hujan hampir tiap pulang sekolah kehujanan. Tetapi bismillah, sepanjang kita punya semangat, ya tidak banyak mengeluh. Sangu kurang biasa, bahkan sangu juga biasa. Ya kan, suka mengeluh, makan, apa yang saya beritahu, apa penumpang saya belum sarapan. Apa dikira yang sudah sarapan langsung mudeng, kan begitu toh. Nah, jadi beda Pak, kalau teman saya bapaknya internetnya pakai ini Pak, saya pakai ini ya, itu
hobi-hobi mengeluh ini harus kemudian kita hilangkan. Termasuk ya sekarang ini kan masa pandemi, ya tidak usah banyak mengeluh. Situasi sekarang semua orang menghadapi hal yang sama, ya semua orang menghadapi hampir problemnya yang sama. Bapak Ibu guru, karyawan, murid, mahasiswa, dosen, bahkan pejabat negara, pemerintah, gubernur, menteri, semuanya ada masalah semuanya. Tapi tidak kemudian banyak mengeluh, sebab mengeluh itu nggak ada manfaatnya. Orang kalau banyak mengeluh itu menandakan bahwa dia lemah. Maka belenggu suka mengeluh harus diganti dengan suka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita suka mengeluh, ya apa aja kita keluhkan. Panas mengeluh, hujan mengeluh. Ya kan? Hari ini libur panjang mengeluh, ya Allah, sekolah rak melebu. Besok nanti beberapa kali, nanti mulai melebu, ya Allah, rano praini blas. Ya kan begitu. Orang hobinya mengeluh itu repot. Nanti bu guru masuk terus, ya Allah, gurunya sergepi rak karuan. Nanti gurunya rak melebu, ya Allah, guru ini kok pray terus ya. Begitu itu. Kalau suka mengeluh itu, apa aja jadi keluhan-keluhan. Menjadi tidak baik. Nah, kemudian belenggu berikutnya apa? Gelisah. Anakku sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gelisah. Ya. Jadi besok gimana saya, masa depan saya? Sudah mulai mikirkan hal yang masih jauh. Ya Allah, besok gimana ya? Saya dapat kerja apa enggak? Orang menjadi gelisah-gelisah begini tidak perlu sesungguhnya. Tapi inilah ketakutan terhadap masa depan melahirkan kegelisahan. Ya, besok berat, saya anaknya orang ini mengeluh, gelisah. Saya anaknya orang nggak mampu, besok jadi apa ya? Ya Allah, jadi pegawai susah, sekolah susah, nyari pekerjaan susah, ini mengeluh, akhirnya gelisah memikirkan masa depan yang kemudian kita sendiri sama-sama tidak tahu. Mestinya yakin, penting apa agar tidak gelisah, lakukan yang terbaik hari ini, nanti kita akan mengambil hasilnya di masa yang akan datang. Insya Allah gelisahnya indah. Jawabannya ya, lakukan yang terbaik hari ini supaya nanti tidak lagi gelisah terhadap masa depan kita. Kenapa? Karena sebuah pepatah mengatakan hasil itu tidak mengkhianati usaha. Saya ulangi, hasil tidak mengkhianati usaha. Artinya apa? Kalau kita sepanjang kita mau berusaha, insya Allah hasilnya maksimal. Anakku sekalian, perlu kalian ketahui, yang hari ini terjadi pada saya, pada ibu kepala sekolah, bapak ibu guru, itu adalah hasil dari waktu anak-anak, waktu kanak-kanaknya dulu. Waktu sekolahnya gimana, waktu belajarnya dulu gimana, gak usah banyak mengeluh, karena hari ini adalah akibat dari masa lalu. Dan masa depan adalah akibat dari hari ini. Maka kalau anak-anak sekalian hari ini melihat bapak ibu guru apa naiknya mobil atau melihat orang naiknya bagus-bagus, itu akibat masa lalu yang berjuang. Tidak gelisah, tidak banyak mengeluh, tapi melakukan yang terbaik. Insya Allah anak-anakku sekalian besok di masa yang akan datang tidak banyak, akan menjadi orang sukses dan tidak mengalami banyak kegelisahan. Nah, ini belenggu berikutnya saya belokkan langsung pesimis. Nah, ini maksudnya karena punya kebiasaan buruk, isinya mengeluh, gelisah, pesimis. Ya, pesimis dengan masa depannya, pesimis dengan keadaan sekarang, terus rasa sinau duwai. Nah, ini namanya orang-orang pesimis. Sinau nganggo internet daring ini nah, itu namanya orang-orang pesimis. Kita buang jauh-jauh. Ini alhamdulillah perkembangan teknologi. Anak-anakku sekalian, dulu ya yang sekarang kuliah, yang sekarang bekerja, itu waktu SMP-nya nggak mengenal gambar cerita-cerita kayak begini. Kuliah sekolah pakai Microsoft Teams, pakai Zoom. Nah, dulu orang nggak ngerti. Ya, jadi kalau kemudian kita memahami ini, nggak akan pesimis. Iya, ini kan kebaikan menurut saya, hikmah dari balik musibah,
ketika ada pandemi, sekarang kita mengenal ada Jitsi, ada Zoom, ada Microsoft Teams, banyak istilah-istilah sarana komunikasi yang kemudian dulu nggak dikenal. Yang sekarang SMA, yang sekarang kuliah, itu waktu SMP nggak ngerti seperti kalian loh. Ini kalian termasuk hebat. Masih SMP, baru lulus SD, sudah ngerti banyak teknologi. Bahkan kemudian bisa mengikuti seperti ini. Nah, ini akan melahirkan optimisme, bukan pesimis. Ya. Selanjutnya adalah mudah putus asa. Nah, ini belenggu diri yang kadang membuat kita susah untuk menuju atau menjadi orang-orang sukses karena kita mudah putus asa. Orang-orang tangguh itu tidak pernah menyerah, tidak gampang menyerah. Putus asa itu nanti sambungannya itu pasrah, sembuhlah, serongdeng. Nah, itu orang pasrah, mudah menyerah, putus asa. Mumet. Nah, ada orang-orang sudah begitu, malah sekarang ada meme ruwet. Nah, kayak gitu itu orang yang kita bisa menjadi orang putus asa, pasrah, gitu. Maka kemudian anakku sekalian, buang rasa putus asa dengan semangat optimisme, kita meraih masa depan. Menjadi pribadi yang tangguh itu sanggup yakin, optimis, tidak gampang mengeluh, tidak gampang pasrah, dan kemudian bisa menjadi orang-orang yang hebat di masa yang akan datang. Nah, insya Allah kalau belenggu-belenggu ini tambah satu ini ya, saya tambahkan satu ini anak-anak suka marah-marah. Nah, saya tahu karena saya anaknya sudah ada yang SMP, ada SMA, ada yang kuliah. Saya tahu anak-anak seusia kalian SMP itu ya lagi sedang semangat-semangatnya mencari jati diri, ingin diakui, ya maka kadang-kadang punya hobi bantah orang tua, ya kan? Kelihatannya bahkan kalau dilarang malah nekat. Nah, itu maka kemudian ini kalau nggak dikontrol bisa berbahaya. Maka kalian ya sifat kalau sangu kurang marah, kuota kurang marah, makan gak enak marah, itu ya, ini harus diperbaiki sebab marah itu tidak menyelesaikan masalah. Mari buang belenggu diri yang ada pada kita, insya Allah kita semuanya akan menjadi pribadi yang tangguh. Lanjut, Pak. Slide berikutnya, agar kita menjadi pribadi yang tangguh, bagaimana mewujudkannya setelah menghapuskan belenggu diri? Nah, ini ada yang namanya olah pikir, olah hati, olahraga, dan olah rasa. Yang pertama, olah pikir. Nah, kalian sekolah ya menjadi anak-anak yang cerdas, yang kreatif, yang sanggup secara kecerdasan emosinya mampu mengendalikan diri, kemudian rendah hati dan hemat. Nah, ini orang-orang cerdas itu biasanya melahirkan kreativitas. Maaf, anakku sekalian, jangan salah paham, cerdas bukan berarti ranking 1 ya. Cerdas itu tidak harus selalu berarti nilainya 10 semua, tidak. Cerdas itu kondisi pikiran kita ketika kita sanggup menghadapi situasi, ya kan? Misalnya kreatif, ketika nanti suasana pembelajaran membutuhkan alat peraga, anak cerdas tidak harus memberi barang mahal, tidak harus barang baru. Nah, dengan ide kreatifnya, maka nanti barang-barang yang misalnya tidak kepakai, bahkan kemudian sudah dianggap sampah, bisa diolah menjadi bagus. Ya, kita akan ngerti kan keterampilan kerajinan-kerajinan kreatif dari sampah menjadi sampah plastik, sampah tutup botol, macam-macam bisa berubah menjadi produk-produk yang luar biasa. Itu namanya cerdas. Ya kan? Sekali lagi cerdas tidak harus anak pribadi yang tangguh itu cerdas tidak harus nilainya 10 terus, tidak harus ranking 1. Tapi bagaimana dia sanggup melahirkan kreativitas. Oh, bapak saya bukan orang kaya, tidak mungkin memberikan saya begini. Maka dia punya ide kreatif.
Nah, barangkali nanti pada saatnya bisa mencari tambahan untuk sangu sekolah sendiri. Mohon maaf anakku sekalian, saya dulu alhamdulillah sekolah bisa nyambi macam-macam. Ya, akhirnya bisa dapat uang sangu sendiri, bisa kemudian beli buku-buku. Kenapa? Karena memanfaatkan, bukan mengeluh orang tua tidak mampu, tapi justru kemudian ketidakmampuan orang tua melahirkan kreativitas kita sehingga kita punya sesuatu karya. Alhamdulillah saya nggak perlu cerita, saya dulu ngerjain apa aja, tapi alhamdulillah punya sangu, punya uang dari usaha-usaha yang saya kerjakan. Kenapa? Karena saya menyadari kalau menuntut dari orang tua terus nggak mampu, kasihan. Maka kita kemudian harus pinter-pinternya berkreasi. Yang kedua, cerdas itu berarti mengendalikan diri. Ya, mengendalikan diri itu apa? Ya, sekarang ini orang banyak tergoda misalnya untuk punya barang mewah, padahal ngerti orang tuanya nggak mampu. Itu namanya nggak mampu mengendalikan diri. Pengennya nuruti kemauan. Saya ingin sampaikan anakku sekalian, hiduplah dengan standar kebutuhan, bukan nuruti keinginan. Itu namanya cerdas. Orang yang tidak cerdas adalah mereka selalu menuruti keinginan nafsunya tanpa mampu mengendalikan dirinya. Ya kan, kalau kita orang tua kita tahu tidak mampu, ya jangan meminta lebih. Itu namanya tidak mampu mengendalikan diri. Saya pengen kayak teman-temannya kok. Iya, temannya itu anaknya orang lain. Orang lain itu bukan bapak kita, bukan ibu kita. Maka kemudian kita ya kendalikan diri kita. Ya, saya mohon maaf anakku sekalian. Saya ini untuk memberikan semangat pada kalian. Bapak Ibu juga bisa memberi motivasi pada anak-anak. Jadi ketika kemudian ada sepak bola, kita nggak bisa beli bola yang mahal, kita bisa berkreasi, kendalikan diri, jangan nuruti kemauan, tapi mencoba kreatif, bisa menggunakan bola yang kita buat. Sebaliknya, kalau kebetulan di antara anak-anakku sekalian, Bapak Ibu, orang tua wali murid yang kaya secara ekonomi mapan, maka rendah hatilah. Orang cerdas itu tidak pamer kekayaan di depan teman-temannya. Itu namanya orang cerdas. Oh, nggak usah dipamerkan, nggak kaya. Tapi kalau kita pamer, namanya tidak rendah hati, membuat iri orang lain. Jadi, cerdas itu ya kreatif, kemampuan mengendalikan diri, dan rendah hati. Jadi maaf, nggak usah pamer HP yang mahal-mahal yang membuat teman-temannya iri. Orang tua juga nggak usah memberi sangu berlebih kepada anaknya supaya anaknya bisa rendah hati. Maaf, rendah hati bukan rendah diri, rendah hati. Jadi ini tidak sama semua. Anak-anaknya mengendalikan diri, orang tuanya rendah hati. Akibatnya apa? Insya Allah akan menjadi hemat. Mungkin bisa beli, tapi dia tidak beli. Itu namanya orang hebat. Kalau tidak membeli, kita ulangi, tidak membeli karena tidak bisa beli. Ustadz, dinyalakan dulu mic-nya, Ustadz. Ya, saya lanjutkan. Tidak membeli karena tidak mampu, itu bukan orang hemat. Orang hemat itu aslinya mampu beli, tapi dia tidak mau beli karena dia rendah hati dan mampu mengendalikan diri. Itu namanya orang cerdas. Nah, Bapak sekalian, kita harus belajar seperti itu. Tangguh itu cerdas. Yang kedua, olah hati. Tangguh itu jujur. Ya, maaf saya balik ke yang tadi. Tidak usah pura-pura jadi seperti orang kaya. Ya kan, anak-anak tampil biasa aja. Ya kan, karena kalau orang tuanya mampu membelikan sepeda, naik sepeda aja, jujur. Gak usah pura-pura seperti orang kaya, naik ojek terus, padahal uang nggak punya. Nah, kan, kecuali memang rumahnya agak jauh. Tapi kan kalau sekarang kita kan sekolahnya sesuai dengan zonanya masing-masing. Jadi jalan kaki, jujurlah aja.
Kalau misalnya rumahnya mana itu, tunjuk aja rumah orang tua, nggak usah nunjuk rumah tetangga, apalagi nunjuk hotel. Hotel ditunjuk. Ya. Ya, jadi kalau memang maaf punyanya motor, bapaknya nggak usah minder, jujur aja. Diantar ibunya pakai sepeda, santai. Diantar ibunya pakai motor, santai. Nggak usah gaya berdiri di samping mobil bagus, kemudian foto-foto. Kemudian ada orang lewat, gayanya dia, Pak, bareng Pak kalau mau, jebule, saya ditawani malah saya di mobil. Misin-misin ya ini. Nah, mari jujur. Salah satunya anak sekalian dengan cara belajar dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak sekalian, musim pandemi, mari ibadahnya kepada Allah tetap dijaga. Kalau memang belum diizinkan ke masjid, ya di rumah kita sholat. Kalau perlu puasa Senin Kemis, mumpung masih di rumah, nggak sekolah, di rumah bisa istirahat puasa Senin Kemis. Nah, mumpung tahun baru Hijriah, mari ini mulai Senin, nanti besok Kamis, besok Senin puasa, terus Bismillahirrahmanirrahim, hati kita olah agar menjadi pribadi yang jujur, yang religius, yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketiga, Pak, pribadi tangguh itu yang olahraga, fisiknya kuat, ya, mandiri, tangguh, kemudian disiplin, pantang menyerah. Nah, ini tadi kan lawan dari belenggu-belenggu diri semua tadi ya. Belenggu-belenggu diri kita hancurkan, kita menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, tangguh, maka olahraga. Ya, olahraga kan murah, nggak usah harus kemudian yang mahal-mahal. Keluar pakai sepatu olahraga, jalan-jalan menghubungi sekolahan, menghubungi kampung. Nah, itu insya Allah sehat itu. Pagi-pagi, nah, makanya supaya sehat tadi saya sambungkan dengan sifat beribadah tadi. Supaya olahraganya bagus, bangun subuh. Nah, kan habis sholat subuh jalan-jalan. Insya Allah kita akan menjadi olahraga kita akan menjadi sehat. Nanti akhirnya Pak disiplin. Ya kan? Nah, aku sekalian nanti pada waktunya sekolah pakai Zoom atau pakai Microsoft Teams atau pakai Jitsi atau pakai apa aja, mari disiplin. Nah, seperti malam hari ini, alhamdulillah semakin banyak yang disiplin anak-anak. Ya kan, mic-nya dimatikan, bisa mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya. Dan yang kemudian adalah olah rasa. Apa itu? Jadi orang anak tangguh itu punya kepedulian, ya kan? Punya rasa kasih sayang kepada orang tua. Kasihan orang tua yang membiayai sekolahnya, yang nyari nafkah. Maka kalian belajar dengan yang baik. Karena apa? Karena nanti kalau kita peduli pada orang tua, pada diri sendiri, besok itu ketika sudah sukses ya untuk diri kita sendiri. Ya kan? Kasih sayang orang tua itu luar biasa. Makanya kalau ada orang tua melarang ini, melarang itu bukan karena orang tua nggak sayang pada anak-anaknya, tapi karena saking sayangnya memikirkan masa depan kalian, maka kemudian orang tua itu tidak mengizinkan ini, tidak mengizinkan itu. Itu namanya punya kepedulian, ya kan? Punya sifat santun, ya kan? Termasuk kepada kawan. Nah, hari ini anakku sekalian, peduli itu juga termasuk adalah bagian dari cinta tanah air. Ya. Hari ini anakku sekalian tinggal masang bendera. Ayo dicek, jangan-jangan masih ada yang rumahnya tidak masang bendera merah putih. Itu kan kebangetan. Wong tidak diajak berjuang, hanya disuruh masang bendera merah putih, kok nggak mau. Itu namanya orang tidak punya kepedulian. Saya beritahu anakku sekalian, Bapak Ibu guru itu pedulinya kepada kalian, kepada murid-murid luar biasa. Malam-malam menyediakan acara seperti ini kan bagian kepedulian, ingin berharap anak-anaknya, murid-muridnya menjadi anak-anak hebat di masa yang akan datang. Maka disiapkan acara seperti ini yang harusnya ini kan liburan, orang tua bisa bu guru, bapak ibu guru itu sebagai orang tua kan juga punya anak, punya keluarga, pengen santai, pengen piknik bersama keluarga. Tapi karena pedulinya luar biasa kepada anak-anakku sekalian, maka anak-anak diajak ngaji bareng seperti malam hari ini.
Ini namanya pribadi tangguh. Selanjutnya, agar nilai-nilai kepribadian yang tangguh, olahraga, olahraga, dan kita jaga, maka Ya. berikutnya. Lanjut aja, ini dilewati aja supaya ngejar waktu ya. Lanjut. Nah, anak-anak sekalian, supaya menjadi pribadi tangguh, ini kalian bisa belajar dengan kisah orang-orang sukses ya. Lanjut, saya ingin dengan kisah orang-orang sukses itu siapa aja ya. Anak-anak sekalian, Bapak Ibu, monggo langsung ke slide berikutnya. Nah, supaya nanti waktunya pas jam 9. Nah, yang pertama, saya ingin cerita tentang Thomas Edison. Ya kan? Kisah orang hebat, orang yang tangguh, punya kecerdasan, olahraga, fisiknya bagus, kecerdasannya bagus, kepeduliannya luar biasa. Mari anakku sekalian belajar dengan namanya Thomas Edison. Kalian pasti kenal ini, yang belajar IPA, ya. Dia itu dianggap bodoh untuk mempelajari sesuatu. Ya. Jadi dulu dia dianggap bodoh, bahkan kalau mau disebut ya rankingnya, kalau sekarang kan nggak ada ranking, karena sekarang nggak ada anak bodoh, ya kan? Dulu ada istilah bodoh, ya, bahkan dianggap terlalu bodoh. Maka maaf kalau ada orang tua masih manusia bapak ibu, orang tua wali murid, jangan sampai maaf anaknya digoblok-gobloke ya. Itu goblok ya. Bahkan lain gobloke karena nesu. Goblok kuwi anak sopo? Lah anaknya jawab, anakmu. Kira-kira begitu lah. Nah, maka Bapak Ibu sebagai orang tua jangan membodoh-bodohkan anak. Ini kan cerita masa lalu. Nah, sekarang juga sudah nggak pakai ranking-rankingan karena semua anak pinter dengan kebiasaannya, dengan kepinterannya masing-masing. Nah, dia pulang, kemudian ibunya tidak putus asa. Nah, akibatnya ibunya mengajarinya di rumah. Jadi Bapak Ibu, meskipun dengan alasan yang berbeda, hari ini kita orang tua, Bapak Ibu, orang tua wali murid tidak boleh putus asa karena masa pandemi mumet nyenauni anaknya. Nah, non sewu ada cerita di WA kan banyak toh. Ono bocah dijiwiti mbokne mergo budreg, ibune stres, ngajari anaknya ra mudeng-mudeng, akhirnya ibune nangis, anaknya melu nangis, dijiwiti kabeh. Atau kemudian marah-marah karena anaknya tidak paham-paham. Maka Bapak Ibu orang tua, mari bersabarlah. Hari ini kita mengalami betapa beratnya jadi guru. Kita ngajari bocah siji, guru ngajari sak kelas. Ya, kalau ibu-ibu sebagai Bapak Ibu orang tua ngajari anak siji stres, sedangkan Bapak Ibu guru di rumah ngajari anaknya, di sekolah ngajari bocah sak kelas 25 sampai 30 anak. Nah, ini kita hari ini mari berempati sebagai orang tua, termasuk anak-anak, ya, berempati kepada Bapak Ibu guru yang berjuang luar biasa di sekolah. Hari ini kita merasakan anak-anak belajar di rumah. Makanya mari belajar dengan ibunya Thomas Edison, yang kemudian ibunya mengajarinya di rumah sendiri. Akibatnya Thomas Edison menjadi orang hebat, tetapi tadi belenggu tadi hilang. Kenapa? Karena Thomas Edison itu untuk membuat lampu yang hari ini kita pakai itu pernah gagal sampai 2000 kali. Saya ulangi, gagal sampai 2000 kali, berhasil akhirnya. Jadi maaf Bapak Ibu guru, maaf Bapak Ibu orang tua wali murid dan anakku sekalian, tadi belenggu diri, takut gagal, putus asa, pesimis, mudah menyerah, pasrah, itu harus dihapuskan. Kita belajar dari Thomas Edison, ramu dengan kata zaman dulu, tapi kemudian ibunya berjuang mengajarinya, akhirnya menjadi orang hebat. Pribadi tangguh itu seperti itu. Nah, sekarang lanjut kita belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, Pak. Nah, kisah orang sukses kita akan belajar. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anakku sekalian, Bapak Ibu, lahir sudah tidak melihat bapaknya karena 6 bulan dalam kandungan, bapaknya wafat.
umur 6 tahun ibunya meninggal dunia. Jadi yatim piatu. Umur 9 tahun menjadi penggembala kambing. Umur 20-an tahun belajar menjadi pedagang. Bukan pedagang, menjualkan dagangannya orang. Apa istilahnya kalau sekarang ini? Jadi Rasulullah itu ya tidak mudah mengeluh, tidak pasrah, tidak putus asa, tidak pesimis, kebiasaan buruk dihilangkan semuanya, meskipun yatim piatu, lahir nggak lihat bapaknya, 6 tahun ibunya wafat, yatim piatu 6 tahun, kemudian 9 tahun kakeknya meninggal dunia, menjadi penggembala kambing, kemudian dia belajar jualkan dagangan orang lain, akhirnya kemudian menjadi pedagang dan sukses, lalu berdakwah dimusuhi para pembesar. Jadi perjuangan itu pasti ada dimusuhi para pembesar, itu maksudnya apa? Ada halangannya, ada rintangannya, ada godaannya. Tetapi kemudian setelah Rasulullah hijrah, akhirnya Rasulullah menjadi pemimpin dunia. Maka anakku sekalian, mari semangat hijrah kita lakukan, dari kebiasaan buruk menjadi pribadi tangguh, dari pesimis menjadi optimis, kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik, ya terus berjuang, insya Allah kita berhijrah akan menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang hebat, insya Allah sukses. Bapak Ibu guru, orang tua wali murid mengantarkan anak-anaknya, murid-muridnya untuk sukses di masa yang akan datang. Mudah-mudahan menjadi amal soleh buat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Saya kira ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini slide terakhir. Lanjut. Halo. Nah, mohon maaf anakku sekalian. Ini di slide terakhir. Mari hancurkan belenggu diri, tumbuhkan percaya diri, menjadi generasi mandiri, tangguh dan berakhlakul karimah. Maaf, ini di slide terakhir saya sengaja tampilkan foto-foto, monggo dilihat. Ya, ini tidak sedang pamer kegantengan. Ini saya ingin sampaikan kepada anakku sekalian. Ini foto pertama. Ini ada saya ini ya, karena tempatnya terbatas, saya kasih 4 foto saja. Satu, ini foto ketika di Putrajaya, Malaysia. Dari Kuala Lumpur jalan-jalan ke Putrajaya, Malaysia, di Menara Kembar. Mana fotonya? Di slide Mas, dilihat di Pak. Di HP kelihatan toh? Kelihatan Pak. Ya, oke. Ini yang kedua, yang di atas kedua. Sinyalnya di, Pak. Udah mana Mas? Sinyal malah. Oh ya, Yang Bapak ini. Ya, lancar kelihatan Pak. suaranya ya. Halo. Ya, Kelihatan namanya. Mohon untuk Ustadz menyalakan kembali mic-nya Ustadz. Ya, anakku, saya ulangi, Bapak Ibu, anakku sekalian. Ini mohon maaf Bapak Ibu guru, ini tidak pamer, tapi untuk menyemangati anak-anak. Ini yang pertama di Putrajaya, Malaysia, di Menara Kembar. Kemudian ini di menara jam tertinggi di dunia, di Mekah. Kemudian yang ini, yang hitam ini, pakai baju jaket hitam ini ada di Turki, ya perbatasan Eropa Asia, kan di Istanbul. Kemudian ini yang sebelah kanan bawah ini di Beijing, di Cina. Ini apa namanya? Kalau kita ini apa namanya ya? Kayak candi atau apa di Beijing, Cina sana. Nah, saya ingin mengatakan begini anakku sekalian. Saya ke Malaysia, Putrajaya, ke Timur Tengah, ke Mekah, ke Madinah, ke Jeddah, ke Riyadh, ke Laut Merah, kemudian ke Selat Bosporus di Turki, di Eropa, kemudian ke Cina, ke Beijing, dan sebagainya. Semuanya, maaf anakku sekalian, tidak mengeluarkan uang sama sekali, bahkan dapat sangu. Kenapa? Karena masa kanak-kanaknya, bismillah, berjuang menghancurkan belenggu diri,
dewasanya menjadi generasi mandiri. Saya ke Malaysia dapat sangu, sisa punya uang, ya saya malah koleksi, saya punya uang ringgit. Saya ke Mekah ke Madinah dapat sangu, punya uang real. Saya ke Turki bisa punya uang lira Turki, ke Eropa, kemudian saya ke Beijing punya mata uang yen. Ini saya koleksi semuanya. Alhamdulillah, bismillah. Kalau anak-anak mau berjuang hari ini, punya semangat hijrah hari ini, insya Allah 10-20 tahun lagi akan menjadi generasi mandiri, anak-anak yang sukses semuanya. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Mohon maaf, selamat hijrah menjadi pribadi yang mandiri, tangguh dan berakhlakul karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas paparannya. Kemudian monggo Pak Abdul Manap bisa melanjutkan. Halo. Monggo untuk Pak Manap bisa melanjutkan. Baik, mungkin anak-anak Bapak lanjutkan saja. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Ustadz Fahru Rozi MAG atas tausiah yang diberikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak SMPN 36. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik, kemudian mengamalkan apa yang Ustadz sudah sampaikan tadi. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu karyawan dan orang tua yang sudah mengikuti acara ini, serta anak-anakku SMPN 36 Semarang yang telah bersedia mengikuti pengajian online dari awal sampai akhir acara ini. Semoga ilmu yang didapatkan pada hari ini atau pada malam ini dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari kalian, khususnya nanti ketika kalian mengikuti pembelajaran sekolah secara tatap muka, kalian sudah mengimplementasikan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita tentang menjadi perilaku yang baik, perilaku yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita yaitu Muhammad SAW. Kemudian langsung saja saya mungkin sampai ya, mungkin saya Bapak akhiri aja, mungkin tetapi sebelum Bapak akhiri, mungkin dari Bapak Ibu atau Ibu Aminah ada penambahan, monggo untuk Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Fahru Rozi yang telah memberikan nasihat kepada anak-anakku semua. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Jadi usaha dari sekolah untuk membina anak-anak, memberikan nasihat supaya anak-anak menjadi anak-anak generasi tangguh
yang berakhlakul karimah. Sekali lagi Ustadz, matur nuwun, dan anak-anakku, terima kasih atas perhatian kalian semua, juga Bapak Ibu orang tua siswa yang dengan setia mendampingi anak-anak. Kiranya itu mohon terakhir Ustadz Rozi untuk menutup, Ustadz, dengan doa. Ustadz Rozi dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna 'amalan shalihan wa rizqan tayyiban. Allahumma iftah lana fatuhal 'arifin. Allahumma dawwil umurana wa sahih bisadana wa hasin a'malana wa hasil maqasidana wa yassir umurana wa wasi' rizqana wastur 'ala 'uyubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat istirahat anak-anakku. Selamat istirahat. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai anak-anakku istirahat. Oke, aku keluar ya, Bu. Ya. Assalamualaikum. Subscribe ya. Jangan lupa subscribe, komen. Anak-anak jangan lupa sudah bawa bagikan sudah baca masing-masing. Buka bagi channel. Ayo, jalan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli. Salim. Salim. Ya, salim. Salim, Bu. Ya, assalamualaikum. Harus dijawab itu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Salimnya dari jaring. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Bu. Ya, Bu ya. Waalaikumsalam. Datang. Mohon untuk anak-anak berarti ini. Jangan lupa nanti untuk absennya, nanti Bapak akan bagikan di grup masing-masing. Silakan kalian isikan identitas kalian. Kemudian untuk tugasnya jangan lupa kalian screenshot ya, screenshot kemudian diupload. Sudah Bapak bagikan di grup kelas masing-masing kalian. Silakan dicek. Nanti untuk absensinya akan Bapak susulkan ya. Untuk absensinya akan Bapak susulkan. Setelah ini Bapak akan kirimkan di grup masing-masing. Silakan kalian isi biodata kalian dengan lengkap. Kalau sudah isi biodata dengan lengkap, tinggal dikirim. Cukup 1 kali saja ya anak-anak isinya. Ya, Pak. Iya. Siap. Ya, Pak. Pamit ya, Pak. Ya, pamit. Baik, kalau sudah silakan bisa dimatikan. Nanti absennya Bapak akan kirimkan. Saya pamit, Pak. Ya, terima kasih sudah mengikuti acara ini. Ya, Pak. Lupa subscribe. Aku ora iso metu wae. Ya, Bu. Tolong Ya, saya ya. terjebak di sini.
Caranya. Perasaan pepetnya awet dia niki wae. Cima. Terus apa ning bium mesti boyo. Yang gue siapa ya? Ini yang dan diminati opo ini kalian. Aku dah gini kita kok opo. Wih, tak omong kaya ho. Yang kelola rapi pedaan bu. Ya bu. Waktu lo. Wes lo. Tak orang kan mau. Tak ngomong. Kosong 838 pada ke 45 2770. Nomor ya. Selamat malam Pak Agus. Pak Agus, masihkah gabung Pak Agus? Pak Agus. Ya Pak Agus. Pak Agus jangan lupa absennya ya Pak Agus. Ya saya share. Ya. Nanti untuk absensinya anak-anak saya berikan lewat WhatsApp. Sudah saya share di kedinasan Mas Rofi. Oh nggih. Mas Rofi. Oh iya. Sudah saya share. Terima kasih ya Pak Agus. Pak Agus, terima kasih Pak Agus. Pak Manap sami sukses Bu. Sukses tapi ya itu anak-anak Pak Farosi maklum. Iya. Tapi kelihatannya Pak Rosi yang memaklumnya. Tapi paling tidak 30% tadi masuk Pak. 30% lebih. 50% Bu, lebih. Berapa? 400-an masuk. 400 ya? 441. Oh ya, sempat 441 ya? Iya. Tadi di pertengahan kita tadi memang 441. Kendalanya itu Pak, anak-anak masih menyalakan mic-nya ini. Iya. Mungkin besok Anak-anak kita mic. pakainya jalan langsung. Jalan langsungnya. Iya. Nanti pramuka. Mau itu pramuka. Besok lain kali ada siaran yang tanpa harus diskusi sama anak-anak. Mas Rofi, terima kasih Pak Agus Suprianto dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas partisipasinya, juga Pak Mana, Pak Kafabgi yang bertugas. Matur nuwun, semoga Allah SWT yang akan membalas, Tuhan Yang Maha Esa yang akan membalas. Amin.